Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga harimu selalu menyenangkan ya. Sebelumnya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Silvira Preti Al-Zahra, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum koloid pada agar-agar. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih bahwa sebenarnya agar-agar itu termasuk jenis koloid. Nah, untuk pembahasan pada video ini kita akan membahas yang pertama, apa itu koloid? Yang kedua, pembuatan agar-agar. Yang ketiga, mengapa agar-agar disebut koloid? Yang keempat, jenis koloid pada agar-agar. Yang kelima, sifat koloid pada agar-agar. Dan yang keenam, proses pembentukan koloid pada agar-agar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak video ini hingga selesai ya. Apa itu koloid? Koloid adalah dua zat heterogen atau lebih yang dicampur di mana partikel-partikel zat yang ukurannya dari 1 sampai 1000 nm tersebar merata di dalam medium zat yang lainnya. Proses pembuatan agar-agar. Pada pembuatan ini, kita akan juga membahas mengapa agar-agar disebut koloid, jenis koloid pada agar-agar, sifat koloid pada agar-agar, dan pembentukan koloid pada agar-agar. Untuk proses pembuatan, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang ingin digunakan. Untuk alat, kita akan menggunakan panci, wadah cetakan, pengaduk, dan gelas takar. Untuk bahan yang digunakan yaitu 900 ml air, 120 gram gula pasir, dan bubuk agar-agar. Untuk proses pembuatannya, pertama kita harus memasukkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Kemudian memasukkan 900 ml air ke dalam panci. Setelah itu, panaskan panci di atas kompor dan masukkan 120 gram gula pasir. Setelah itu, aduk hingga merata dan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan agar-agar ke dalam wadah cetakan dan diamkan hingga beberapa jam. Setelah agar-agar jadi, bisa dibuat sesuai selera. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengapa agar-agar disebut koloid. Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Next, jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar adalah koloid jenis gel dengan medium mendispersi padat dan medium terdispersi cairan. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Selanjutnya, sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Next, pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan menjadi molekul acak. Bila suhu menurun, maka karagenan akan membentuk struktur double helix atau pilihan ganda
dan membentuk polimer, dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk heliks akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Sekian pembahasan praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sebuah kata-kata nih yang ingin saya sampaikan. Kesulitan adalah hujan yang paling berharga untuk menunjukkan kualitas diri pada diri seseorang. Salam kimia, kimia asik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.